Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Muhammad Syafiq Al-Fariji dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Bangana, Banten. Saat ini kita bakal membahas mengenai mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang pada saat minggu lalu pertemuannya adalah memasuki pertemuan ke-7 dan minggu depan kita akan ada UTS. Semoga semuanya dilancarkan UTS-nya dan semoga semua diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitasnya. Terutama pada saat ini saya sedang mengalami sakit ya, yang mohon doanya buat teman-teman semuanya. Saat ini di hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025 saya mengalami sakit daerah rendah dan kurangnya istirahat, dan semoga bisa tetap powerful dalam menjalani hari-hari saya. Saat ini kita bakal membedah mengenai etika jurnalisme, data, dan investigasi dalam bingkai landasan hukum jurnalisme. Apakah itu? Ini yang menjadi fondasi awal atau etika dasar dalam membedah jurnalisme investigasi dan juga landasan hukum jurnalisme itu sendiri. Yang dibawakan oleh 5 orang dari kelompok 4. Yang pertama ada Dani Daniarsyah, yang kedua Helmi Aziz, yang ketiga Revi Lutfiyah, yang keempat Sapanah Dananiro, yang kelima Risma Ayu. Dan pada saat presentasi kemarin mereka luar biasa sekali, alhamdulillah, dan semoga itu semua dimudahkan ya. Oke, berikutnya adalah mukanya nggak kelihatan. Oke, lanjut ke berikutnya, yakni latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kerja jurnalis dari sekedar melaporkan peristiwa menjadi kegiatan analisis berbasis data yang menuntut tanggung jawab etika dan hukum yang tinggi. Tantangan utama dalam jurnalisme data dan investigasi terletak pada menjaga privasi, akurasi, serta keseimbangan antara kebebasan pers dan batas hukum. Secara yuridis, praktik jurnalisme di Indonesia berlandaskan pada UUD tahun 1945 pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menegaskan kebebasan pers serta kewajiban menaati etika jurnalistik. Dalam praktiknya, jurnalis sering mendapatkan atau dihadapkan pada dilema antara idealisme profesional dan tekanan politik maupun ekonomi. Berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa, sebanyak 57,8% menilai memahami etika jurnalisme sudah baik, namun penerapannya masih lemah. Sebagian besar juga menganggap kode etik jurnalistik masih relevan di era digital. Sementara perlindungan hukum terhadap jurnalis dinilai masih kurang. Yang dimana akurasi dan izin penggunaan data pribadi dianggap sebagai nilai etis tertinggi dalam praktik jurnalisme data dan investigasi. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi etika dan juga pemahaman praktik jurnalistik itu sendiri, itu masih ada kejomplangan ya teman-teman. Etika yang dipahami oleh mahasiswa semuanya memahami adalah adanya etika tersebut gitu tuh ya. Memahami etika itu tuh memang ada dan patut untuk diterapkan oleh semua jurnalis. Namun kenyataannya dalam penerapannya sendiri, etika jurnalisme itu tuh masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam mempengaruhi idealisme profesional dan juga tekanan politik maupun ekonomi, sehingga itu tuh mempengaruhi dan juga dan juga menekan jurnalis untuk tidak lagi ideologis dan juga ideal dalam menyampaikan jurnalisme dan kurangnya profesionalisme di sana gitu tuh. Karena adanya tekanan politik dan juga ekonomi tadi ya gitu. Lalu berikutnya ada pengertian jurnalisme investigasi. Nah, jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada penelusuran mendalam terhadap suatu kasus atau peristiwa yang mengandung kejanggalan dan bersifat rahasia. Jadi kenapa jurnalisme investigasi itu tuh dibedakan dengan jurnalisme yang lainnya?
Karena memang cara penerapannya sendiri, jurnalisme investigasi lebih menekankan pada penelitian mendalam dan juga investigasi mendalam dalam suatu berita atau fenomena tertentu yang dirasa masih janggal ya, untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tertentu. Lalu berikutnya adalah jurnalisme data. Jurnalisme data adalah jenis jurnalisme yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan berita yang akurat dan mudah dipahami. Nah, perbedaan dari jurnalisme investigasi dan jurnalisme data adalah bagaimana pendekatan mereka dalam memahami informasi dan juga mencari tentang suatu berita yang, sedangkan ya yang jurnalisme investigasi itu tuh secara mendalam dan terperinci terkait sebuah kasus tertentu, sedangkan investigasi data itu mengenai prosesnya, proses pengumpulan datanya, pengolahan datanya, dan juga analisis datanya secara mendalam untuk bisa mendapatkan sebuah informasi yang maksimal dan juga dapat diterapkan dan mudah dipahami oleh semua orang, seperti itu. Nah, dalam prinsip utama etika jurnalisme, data, dan penerapannya itu yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada akurasi, yang keempat ada verifikasi, dan yang kelima ada tanggung jawab sosial. Kelima unsur ini atau prinsip utama ini bakal mempengaruhi banget bagaimana etika jurnalisme dan data dalam penerapannya. Namun masih banyak tantangan yang seperti saya sebutkan tadi ya, tantangan politik maupun ekonomi itu sangat berpengaruh dalam menyampaikan sebuah berita dan informasi. Nah, perbedaan etika jurnalisme data dan juga etika bukan etika sih. Ya, itu ada pada penerapannya ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini juga ada contohnya ya, ada contoh etika jurnalisme dan juga data. Ada contoh-contohnya juga ini, dan bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis itu, bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis itu tuh ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang tersebut, pers diakui sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang berperan penting dalam mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Namun dalam praktiknya, jurnalis sering menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan ketika menjalankan tugasnya, terutama saat memberikan kasus yang sensitif. Ya, Pasal 8 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Seperti yang saya sebutkan tadi, meskipun kita sudah besos gitu ya, bahasanya sudah teriak-teriak mengenai etika pers dan juga bagaimana prinsip utama pers gitu. Itu semua sudah kita terapkan. Namun kenyataannya apabila kita menginvestigasi, apabila kita mendalami suatu kasus tertentu yang itu bakal menyinggung politik, ekonomi maupun sosial, itu kita sering mendapatkan ancaman dari oknum tertentu ya yang mengincar kita secara langsung gitu. Karena memang itu menyinggung hal-hal yang dianggap mereka sangat sensitif dan tidak layak untuk dibicarakan. Tapi masyarakat harus tahu gitu loh. Masyarakat harus tahu kebenarannya. Mengingat kenyataan sekarang banyak sekali ditutupi oleh oknum-oknum tertentu terkait berita atau kasus-kasus yang sedang viral di Indonesia. Kenyataannya pihak aparat maupun kepolisian ataupun pihak yang berwenang kurang kurang bisa menjaga gitu ya, kurang bisa menjaga para wartawan ini secara hukum. Secara undang-undang memang sudah ada, namun secara penerapannya kita tidak kita serasa tidak diberikan kebebasan untuk ber apa ya, mereportase suatu berita tertentu yang dianggap sensitif gitu. Itu sangat miris sekali, dan ya semoga kedepannya bisa diperbarui lagi dengan adanya generasi-generasi baru di generasi kita, anak-anak muda, karena kalau bukan kita siapa lagi, siapa yang bakal memperbaiki generasi yang seharusnya sudah berhenti beroperasi mungkin. I don't know. Itu hanya pendapat pribadi saya, dan semoga dari materi ini kita mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa etika jurnalisme dan penerapannya itu sendiri ternyata memang masih terjadi adanya jomplang yang sangat tinggi, mengingat ya banyak kepentingan-kepentingan yang harus diutamakan seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak berita kali ini, dan saya mau menambahkan juga
Ini ada juga nih, Dewan Pers berperan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta menyelesaikan pengaduan masyarakat sesuai pasal 15 ayat 2 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Yang dimana penegakannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti memberikan sanksi berupa permintaan maaf, penghapusan berita, atau pelatihan ulang bagi jurnalis yang melanggar. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.